Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Seva Channel yang selalu menyuguhkan video pembelajaran pembahasan soal-soal matematika. Kali ini Bu Seva Channel akan membahas materi kuartil, desil, dan persentil untuk data berkelompok pada histogram. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan soal, mohon dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video di channel ini. Mudah-mudahan support yang diberikan membawa berkah untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan menentukan kuartil, desil, dan persentil data berkelompok pada histogram. Di sini sudah ada histogram atau diagram batang yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti karena diagram batangnya 7, berarti banyak kelasnya 7. Kemudian sudah ada frekuensi 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan interval atau nilainya. Di sini batas bawah dan batas atas masing-masing kelasnya sudah ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal nomor 1, yaitu kuartil. Nah, untuk pembahasan soal pada kuartil, sebelumnya kita tulis dulu rumus yang ada pada yang pertama, letak kuartil. Letak kuartil. Yang pertama, karena kuartil ada Q1, letak Q1, kuartil pertama, letak Q1. Itu letak Q1-nya 1/4 dari N. Nah, untuk N ini adalah banyaknya data atau sesuai dengan frekuensi. Kita lihat pada diagram batang pertama atau kelas yang pertama, frekuensinya 5. Di sini 5 ya, 5. Kemudian kelas yang kedua frekuensinya 10, kelas yang ketiga 8, kelas keempat 12, kelas kelima 6, kemudian kelas ke-7 4, kelas 8 5. Berarti kalau kita jumlahkan frekuensinya yaitu 50. Berarti N sama dengan 50. Jadi 1/4 dari 50 sama dengan 12,5. Sekarang kita lihat di sini kan frekuensinya 5, ini 5 ya. Kita lihat FK-nya. Kita tulis saja di sini. Di sini 5 frekuensinya, kemudian ini 5 FK-nya. Kelas kedua 5 tambah 10 15. Kelas ketiga tambah 8, 15 tambah 8 23 FK-nya. 23 tambah 12 35. Kemudian di sini FK-nya 35 tambah 6, ini 6 41. Di sini tambah 4 45, tambah lagi 5 50. Ini FK ya. Ini FK-nya. Berarti 12,5 terletak di kelas kedua, yaitu di jumlah datanya 15. Berarti kita lihat di sini, kita salin dulu rumus atau nilai Q1, rumusnya TB tambah kurang 1/4 N dikurang FK dibagi frekuensi Q1 dikali panjang kelas. Kita lihat di Q1 ini terletak pada kelas kedua. Berarti TB kelas kedua, ini TB-nya 49,5. Kemudian setelah TB 1/4 dari N 12,5 FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 5. Frekuensi Q1
frekuensi Q1 ini berarti 10 ya, 10. Panjang kelas ini ijarah atau interval 44,5 sampai 49,5 yaitu 5. Nah, baru unsur-unsur yang ada di sini kita masukkan dalam rumus. TB-nya 49,5 ditambah seperempat N 12,5 dikurang FK, FK-nya 5 dibagi FQ1 10 kali panjang kelas P5. Terus kita jumlahkan 49,5, kita selesaikan di dalam tanda kurung. 12,5 dikurang 5 yaitu 7,5. 7,5 dibagi 10 kali 5. 49,5 ditambah 7,5 dibagi 10 atau 7,5 kali 5, ini boleh juga 0,75 ya, kali 5. 49,5 ditambah 3,75 hasilnya 5, 12, 9, 53,25. Nah, inilah dia hasil dari Q1. Kemudian kita cari Q2. Q2 kita cari dulu letaknya, letak Q2 ya. Letak dari Q2. Q2, letak dari Q2. Q2 sama dengan setengah dari N. Setengah dari 50 hasilnya 25. Berarti letak dari Q2 itu data Q25. Berarti di sini 25 termasuk di sini ya. Ini 23. Berarti terletak pada kelas 1, 2, 3, 4. Kelas keempat ini Q2. Maka nilai Q2 kita buat dulu rumus TB setengah N dikurang FK dibagi FQ2 kali panjang kelas. Otomatis TB atau batas kelasnya, kita langsung saja TB atau batas kelas Q2 ini dia ya, 59,5. 59,5 ditambah setengah dari N 25. FK frekuensi kumulatif kelas sebelum Q2. Berarti ini dia 23. Kita tulis di sini 25 kurang 23 dibagi frekuensi Q2. Frekuensi Q2 yaitu 12. 12 dikali panjang kelas 5 sama dengan 59,5 ditambah 25 dikurang 23 2 ya. 2 per 12 kali 5 sama dengan 59,5 ditambah 10 per 12. 59,5 ditambah
10 bagi 12 0,83. Ya, hasil akhirnya kita jumlahkan 59,5 ditambah 0,83 hasilnya 60,33. Nah, inilah hasil dari kuartil kedua dari histogram. Selanjutnya kita masuk pada Q3. Karena kuartil itu ada Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Nah, dari histogram ini kita cari dulu letak dari Q3. Letak Q3. Letak Q3 itu 3/4 dari N, berarti 3/4 dari 50. 150 bagi 4 hasilnya 37,5. Nah, otomatis kita lihat data ke 37,5 letaknya nilai Q3. Nah, kita lihat lagi di histogram 37,5 itu masuk pada kelas berapa? Ini 35. Berarti masuk kepada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Masuk pada kelas K5. Berarti TB ditambah 3/4 N dikurang FK bagi frekuensi Q3 kali panjang kelas. Otomatis TB-nya ini Q3. TB-nya 64,5. 64,5 ditambah 3/4 dari N tadi 37,5. Frekuensi kumulatif sebelum Q3. Frekuensi kumulatifnya ini 35. 35 dibagi, sedangkan frekuensi Q3 ini adalah 6, bagi 6 kali panjang kelas 5. Nah, 64,5 ditambah, kita selesaikan dalam tanda kurung, 37,5 dikurang 35 hasilnya 2,5 bagi 6 kali 5. Ini 64,5 ditambah ya, 64,5 ditambah 2,5 dikali 5, 7,5 dibagi 6 hasilnya 2,083. Dan hasil akhirnya 66,58. Nah, inilah hasil dari Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu desil. Sini perintah soal desil ke-8. Desil ke-8. Seperti kita lihat, kita cari dulu letak desil ke-8. Di rumus desil itu adalah N/10. Ya, desil yang akan dicari 8/10 kali N. 8/10 dikali 50 hasilnya 400 dibagi 10, 40. Berarti data ke-40 di sini ya. Kita kembali di sini tadi FK-nya 5, 15, 23, 35 tambah 641 tambah 445 tambah 5 50. Berarti letak desilnya data ke ini D, di sini letak D8. Maka rumus dari D8, rumus desil itu
TB ditambah desil yang akan kita cari ya. Kalau 8 per 10 kali N kurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi D8 kali dikali panjang kelas. Panjang kelasnya 5. Kita lihat lagi tepi bawah kelas yang mengandung desil 4 ini. Desil 4 terletak pada kelas K5. Berarti tepi bawahnya 64,5. 64,5 8 per 10 N tadi 40 dikurang frekuensi kumulatifnya ini dia 35. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu 35 dibagi frekuensi kelas desil 6 kali panjang kelas 5. 64,5 ditambah 64,5 ditambah 5 per 6 kali 5. 64,5 ditambah 25 per 6. 25 per 6 hasilnya 4,16. 4,16 dijumlahkan seluruhnya hasilnya 68,66. Nah, inilah dia nilai desil K8. Soal yang terakhir yaitu persentil K25 atau P25. Letak dulu, kita cari letak persentil dulu. Letak persentil. Letak P25. Hasilnya 25 per 100 di persentil itu adalah persen. Tadi kalau desil itu desimal ya. Kalau 25 per 100 ini persen dikali N ya. Kali N berarti 25 per 100 kali 50. Hasilnya 12,5. Ini kita bagi ya. Tinggal 25 kali 5 125 dibagi 10 12,5. Arti kata persentil K25 ini terletak pada data K12,5. Kita salin lagi frekuensi kumulatifnya 5, 15, 23, 35, tambah 6, 41, tambah 4, 45, tambah 5, 50. Jadi di atas ini adalah FK, ini frekuensi, ini intervalnya. Berarti letak P25 ini 12,5 termasuk di sini. Ini P25. Nilai dari P25 TB tambah 25 per 100 kali N dikurang FK. FK kemudian frekuensi P25 kali panjang kelas. TB-nya kita lihat ini frekuensi letaknya P25 ini di sini. Berarti TB-nya 49,5. 49,5 ditambah 25 per 1 dapat tadi 12,5. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas ini, kelas P25 ini adalah 5 dibagi frekuensinya 10 kali 5. 49
49,5 ditambah 12,5 kurang 5 adalah 7,5 bagi 10 kali 5. 49,5 ditambah kali 5 boleh, ini dikalikan 7,5 kali 5, kemudian 37,5 bagi 10 ya. 49,5 ditambah 3,75. 49,5 ditambah 3,75 hasilnya 53,25. Nah, inilah jawaban dari soal persentil ke-25, hasilnya 53,25. Demikianlah pembahasan video kita pada kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tulisan, dan mengingat situasi di sekitar saya membuat video agak bising sedikit karena rumahnya tepi jalan. Mohon maaf kalau terganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.